من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Marilah kita terus meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan, dan selalu berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang, apa yang diharamkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan momen akhir tahun kita dapati sebagian kaum muslimin silau dengan perayaan-perayaan orang-orang Nasrani, silau dengan keramaian yang mereka lakukan, silau dengan pernak-pernik yang berada di tempat-tempat umum dan jalanan, sehingga sebagian kaum muslimin yang imannya lemah ikut-ikutan merasa gembira, ikut nimbrung dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, sehingga kita dapati banyak kaum muslimin yang tidak mengerti batasan-batasan toleransi dan tidak mengerti batasan-batasan hubungan kita umat Islam dengan non-muslim, tidak mengerti batasan-batasan akidah, mana yang menjadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Maka di kesempatan Jumat kali ini marilah kita ingat terhadap nasihat yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ushulus Tsalatsah. Beliau mengatakan anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya loyal kepada orang-orang kafir. Tidak boleh baginya berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Walau kana aqraba qaribin, meskipun orang kafir itu adalah kerabat dekatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Allah katakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mereka berkasih sayang, mereka loyal kepada orang-orang kafir. Allah katakan walau kanu aba'ahum, meskipun orang-orang kafir itu adalah ayah-ayah kandung mereka sendiri, meskipun orang-orang kafir itu adalah anak-anak mereka sendiri, meskipun orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara kandung mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihim wa ayyadahum biruhim min. Mereka adalah orang-orang yang telah ditanamkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip al-wala dan bara. Al-wala adalah loyal dan bara artinya adalah berlepas diri, tidak ikut-ikutan dengan apa yang mereka kerjakan. Maka kita tidak boleh cinta kepada orang-orang kafir. Kita tidak boleh
ngefans kepada mereka, kita tidak boleh loyal kepada mereka. Di dalam ayat Al-Hasyr ini, ayat ke-22, Allah katakan walau kanu aba'ahum, meskipun orang-orang kafir itu adalah ayah-ayah mereka sendiri. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan atau mengomentari ayat ini seperti kisah Abu Ubaidah yang membunuh ayah kandungnya sendiri ketika perang Badar. Ini kasusnya adalah kasus ketika perang, ketika barisan kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang kafir. Meskipun ada musuh, orang-orang kafir tersebut bagian dari keluarga kita, maka mau tidak mau mereka harus diperangi. Kemudian au abna'ahum, atau anak-anak kandung mereka sendiri. Imam Ibnu Katsir menyebutkan seperti kisah Abdurrahman yang dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara kandungnya sendiri, seperti kisah Mus'ab bin Umair yang membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu Ubaid bin Umair, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka sendiri, seperti kisah Umar bin Khattab yang membunuh kerabatnya. Begitupun juga dengan Ali, Hamzah, Ubaidillah bin Al-Harith, yang mana mereka membunuh kerabat-kerabatnya mereka sendiri dalam perang Badar, yaitu Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati seorang muslim itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang muslim itu diatur di dalam Islam. Maka cinta kita, benci kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita, rasa harap kita, ini adalah amalan-amalan hati, diatur di dalam Islam. Jangan sampai menyimpang atau salah dalam penempatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita harus kepada siapa kita loyal. Seorang sahabat Amr bin As mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna abi fulan laisu li bi auliya, innama waliyullahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya fulan dan fulan, aku tidak loyal kepada mereka, aku tidak cinta kepada mereka, aku tidak dukung mereka, tetapi aku mendukung orang-orang soleh yang beriman. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ini merupakan edukasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya bagaimana kita mendukung, seharusnya bagaimana kita loyal, seharusnya bagaimana kita cinta dan setia, dan patokannya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun hubungan kita dengan non-muslim dalam perdagangan, dalam bisnis, dalam bertetangga, atau hanya sekedar berteman, itu dipersilahkan. Yang penting kita tidak terkontaminasi dengan akidah dan ibadah mereka, dan jangan sampai hati kita condong kepada mereka, bahkan mendukung mereka. Di antara contoh penerapan al-wala dan bara', loyal dan berlepas diri, adalah kita tidak melakukan tasyabbuh. Kita tidak mengikuti gaya-gaya atau pakaian atau kata-kata atau apapun itu yang menjadi ciri khas mereka. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Majmu' Fatawanya bahwasanya di antara bentuk tasyabbuh adalah ketika seorang muslim mengenakan pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Contohnya seperti seorang muslim yang mengenakan salib, yang mengenakan kalung salib, atau seorang muslim yang mengenakan pakaian-pakaian Sinterklas di momen-momen hari-hari raya mereka. Jelas ini merupakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sesungguhnya ketika seseorang mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta, akan menumbuhkan loyalitas di dalam hati, condong kepada orang-orang kafir. Inilah yang kita khawatirkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hakikat perayaan orang-orang Nasrani, sehingga kita memahami hakikat apa yang mereka kerjakan, agar kita bisa memiliki batasan-batasan di dalam bermuamalah dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh apa yang mereka katakan adalah sesuatu yang sangat munkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibala hadda. Hampir-hampir saja langit itu pecah, hampir-hampir saja bumi terbelah, hampir-hampir saja gunung yang kokoh itu hancur disebabkan apa yang mereka katakan, anda'u rahmani walada, karena mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyakuluna illa kadhiba. Sungguh buruk apa yang mereka katakan, mereka tidak memiliki ilmu, mereka mengatakan hal itu dari nenek moyang mereka. Iyyakuluna illa kadhiba, apa yang mereka katakan adalah dusta belaka. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syatamani ibnu Adam wa la yanbaghi lahu an yashtamani. Bani Adam mencelaku, Bani Adam menghinaku. Amma syatmuhu iyaya qauluhu ittakhadallahu walada. Bentuk celaan tersebut adalah ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menganggap bahwasanya pernyataan Allah memiliki anak itu merupakan bentuk celaan, bentuk hinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka membunuh, bukan karena perbuatan yang jahat, akan tetapi karena perbuatan mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dari tiga. Maka di momen akhir tahun ini kita dapati perayaan mereka, maka jagalah hati kita, jagalah lisan kita, jagalah akidah kita. Jangan sampai kita condong dan bercinta kepada mereka, dan jangan sampai kita mengucapkan selamat terhadap hari raya yang mereka rayakan. Ini adalah hari raya yang sangat munkar, yang mana ucapan-ucapan yang mereka katakan, ucapan-ucapan yang mereka yakini menjadikan langit hampir-hampir hancur, bumi hampir-hampir terbelah, dan gunung-gunung yang kokoh hampir terbelah disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka seorang muslim tidak boleh mengucapkan selamat atas perayaan hari raya mereka. Namun bukan berarti kita membenci mereka, bukan berarti kita memusuhi mereka, tetap kita harus menghormati mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga ketika datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi dengan peribadatan mereka, dengan keyakinan mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka dengan peribadatan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير